pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! PSSI tunggu Sinteyong soal turnamen Toulon yang batal. PSSI tak bisa menentukan program lanjutan Timnas Indonesia U19 menyusul pembatalan turnamen Toulon 2020. Mereka menunggu Sinteyong datang dari Kroasia. Diketahui turnamen Toulon yang semula akan bergulir di Prancis 23 Desember 2020 sampai 7 Januari 2021 batal digelar. Pihak penyelenggara mempertimbangkan COVID-19 yang masih mewabah secara global. Menyikapi perubahan itu, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan belum bisa mengambil keputusan program Bagas Kava dan kawan-kawan selain menunggu Timnas U19 tiba di tanah air. Terpesona Kroasia, penyerang Timnas U19 ingin berkarir di Eropa. Pemusatan latihan di Kroasia memberikan kesan mendalam bagi penyerang Timnas Indonesia U19 M. Bahril Fajar Fahreza. Dia tak menyangka akhirnya bisa menginjakan kaki di benua Eropa. Bahril masuk rombongan pemain yang terpilih untuk menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Sinteyong. Tiba sejak akhir Agustus, kini dia, rekannya sudah menuntaskan tugasnya. Menurut Bahril, di Kroasia suasananya sangat berbeda dengan Indonesia, termasuk fasilitas olahraganya. Sehingga pastinya dia akan sangat merindukan momen di sana. Lebih lanjut, setelah menjalani pemusatan di negara yang berada di antara Eropa Tengah itu, Bahril punya keinginan untuk berkarir di benua biru. Mengingat Eropa masih jadi kiblat sepak bola dunia. Febri Haryadi bermimpi main di Eropa. Febri Haryadi punya mimpi yang tidak tanggung-tanggung. Sekalinya berangan-angan, gelandang Persib Bandung ini ingin berkarir di Eropa. Belum lama ini, Febri Haryadi sempat dirumorkan akan mencari tantangan baru di luar negeri. Pemain berusia 24 tahun itu diisukan diincar oleh klub Thailand, Muang Thong United. Kabar tersebut lalu ditampik oleh Febri Haryadi. Tidak ada tawaran dari Muang Thong United kepadanya hingga saat ini sejak kabar itu meledak pada Juni 2020. Keinginan bermain di luar negeri, saya ingin setinggi-tingginya dan tidak tanggung-tanggung. Maksudnya keinginan tentu ingin bermain di Eropa. Jika ada peluang, kenapa tidak? Kata Febri dinukil dari wawancaranya di Maxstream TV. Semen Padang tak lanjutkan proses naturalisasi Yoo Hyun Ko. Manajemen Semen Padang memilih tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain asing asal Korea Selatan, Yoo Hyun Ko, yang sempat bergabung dengan tim Kabau Sirah di paruh musim Liga 1 2019. Manajer Semen Padang FC, Fendi Syahputra di Padang, mengatakan Semen Padang FC bukan tidak mau membantu proses naturalisasi Yoo Hyun Ko, namun peluang pemain berpaspor Korea Selatan itu menjadi warga negara Indonesia cukup kecil. Menurut Effendi, posisi klub hanya membantu proses naturalisasi, namun kalau memang tidak, maka keinginan tersebut juga tidak dapat dipaksakan. Menurut dia, Semen Padang sudah berusaha maksimal, tetapi proses yang dihadapi memang rumit. Meski masih ingin bermain 2-3 tahun lagi, Beto mulai ikut kursus kepelatihan. Striker senior Liga Indonesia Alberto Goncalves mulai mempersiapkan diri untuk masa depannya. Di tengah ketidakpastian Liga 2 2020 dan vakumnya aktivitas klub, Sriwijaya FC, dirinya bakal mengikuti kursus kepelatihan. Mulai 4 November 2020, pemain yang biasa disapa Beto itu bakal menjadi peserta kursus pelatihan lisensi C AFC di Jakarta. Langkah itu diambil agar saat dirinya pensiun, ia memiliki pegangan untuk melanjutkan karir di sepak bola. Karena saya bisanya hanya di sepak bola, sudah tentu jika nanti saya tidak lagi menjadi pemain, tentu saya akan menjadi pelatih, tutur Beto. Seleksi Garuda Select Jilid 3. Seleksi Garuda Select Jilid ketiga akan diadakan di Jakarta dalam waktu dekat. Garuda Select Jilid ketiga akan kembali digelar pada tahun ini dan sebanyak 29 pemain akan dibawa ke Inggris untuk berlatih dan bertanding. Program akselerasi PSSI ini akan memanggil sebanyak 95 pemain untuk dipilih dan masuk ke dalam tim Garuda Select Jilid ketiga. Nanti hanya 29 pemain yang akan lolos seleksi masuk Garuda Select hingga diberangkatkan ke Inggris, kata Kepala Bidang Pengembangan Usia Muda PSSI, Mundari Karya.
Sepi penonton, mungkin Yokohama FC butuh bantuan Indonesia? Yokohama FC akan kembali ke kasta tertinggi Liga Jepang setelah 13 tahun lamanya absen. Menariknya, pihak manajemen klub memiliki 3 permintaan khusus yang diberikan kepada para supporternya jelang musim 2020. Dilansir dari situs resmi klub, manajemen meminta 3 hal yang dilandasi 1 tantangan bersama. Permintaan khusus yang diajukan manajemen klub berjuluk Fully tersebut antara lain menyebut, membahas, atau bercerita tentang klub Yokohama FC di media sosial masing-masing menggunakan tagar #Yokohama FC agar semakin banyak orang yang tahu tentang klub dan menggait calon pendukung baru. Melakukan interaksi dengan berbagai macam unggahan yang dikeluarkan media sosial klub, mengajak keluarga, teman, dan kenalan kalian untuk datang ke Stadion Mitsunawa. Ketiga permintaan khusus ini menandakan bahwa klub yang terkenal dengan skuad tua-tua keladinya tersebut mengalami masa krisis. Di foto berikut adalah salah satu sudut stadion ketika legenda hidup Kazuyoshi Miura menyapa para penonton Fully yang kebanyakan adalah para orang tua dan anak-anaknya. Heran ketika ada sebuah tim yang, sampai harus mengemis dukungan kepada para supporternya sendiri. Terlebih dengan Yokohama FC yang memiliki sejarah lekat dengan supporternya sejak awal klub didirikan pada 1999. Stadion Mitsunawa bukanlah stadion yang besar. Kapasitasnya hanya sekitar 15.000 penonton saja. Namun dalam 10 tahun terakhir, stadion tak pernah terisi lebih dari sepertiganya. Rata-rata jumlah penonton terendah didapat di tahun 2009, yakni 3.535 penonton per laga, sedangkan rekor tertinggi di tahun lalu hanya 6.141 penonton per laga. Terbesit satu ide kecil sekaligus gila agar Yokohama FC bisa kebanjiran supporter baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, dan jawaban tersebut adalah merekrut pemain muda potensial dari Indonesia. Hal tersebut tentu berkaitan dengan stigma positif maupun negatif riuhnya supporter Indonesia di media sosial. Tak jarang media sosial pemain atau pelatih yang bermain untuk atau melawan tim asal Indonesia kebanjiran followers hingga cacian di kolom komentar. Fenomena tersebut menyeruak dalam 2 kasus yang menimpa Lesia Gdansk dan klub kecil asal Serbia, FK Radnik Surdulika. Merekrut Witan Sulaiman berpengaruh pada naiknya jumlah followers mereka di Instagram. Sementara itu, Liga Jepang seharusnya menjadi alternatif para pesepak bola muda Indonesia melanjutkan karir. Pola pikir Eropa sentris harus diubah. Tengok saja Thailand yang mulai rutin mengirimkan bakat-bakat terbaiknya ke sana. Jika saja ada pesepak bola muda Indonesia yang bisa bergabung dengan Yokohama FC suatu hari nanti, 3 permintaan khusus itu dalam sekejap bisa dipenuhi. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.